pertemuan ke-6 kita akan membahas mengenai pengendalian untuk keamanan informasi. Nah, pengertian dari keamanan informasi itu sendiri adalah keamanan informasi itu merupakan landasan keandalan sistem dan diperlukan untuk mencapai masing-masing dari 4 prinsip lainnya. Nah, prosedur-prosedur keamanan informasi membatasi akses sistem hanya untuk pengguna yang terotorisasi saja, sehingga melindungi kerahasiaan data keorganisasian yang sensitif dan privacy atas informasi pribadi yang dikumpulkan dari pelanggan. Gitu. Jadi ini adalah intinya kita akan membahas mengenai gimana informasi itu, keamanan atas informasi di dalam suatu database. Nah, 5 prinsip pengendalian teknologi informasi yang diatur Trust Service Framework dalam berkontribusi secara bersamaan terhadap keandalan sistem adalah masalah keamanan, baik fisik maupun logis terhadap sistem dan data di dalamnya dikendalikan serta terbatas untuk pengguna yang sah ya. Terus kerahasiaan yaitu informasi keorganisasian yang sensitif seperti rencana pemasaran, rahasia dagang terlindungi dari pengungkapan tanpa izin. Dan yang ketiga adalah privacy. Privacy merupakan informasi pribadi tentang pelanggan, pegawai, pemasok, atau rekan kerja yang hanya dikumpulkan, digunakan, diungkapkan, dan dikelola sesuai dengan kepatuhan terhadap kebijakan internal. Terus yang keempat adalah integritas pemrosesan. Data diproses secara akurat, lengkap, tepat waktu, dan hanya dengan otorisasi yang sesuai. Lalu ketersediaan yaitu sistem dan informasi tersedia untuk memenuhi kewajiban operasional dan kontraktual. Nah, ada 2 konsep keamanan informasi yang fundamental yaitu defense in deep, defense in deep itu adalah penggunaan berbagai lapisan pengendalian untuk menghindari satu poin yang gagal. Nah, yang kedua adalah model keamanan berbasis waktu, yaitu penggunaan kombinasi perlindungan preventif, detektif, dan korektif yang melindungi aset informasi cukup lama agar memungkinkan organisasi untuk mengenali bahwa sebuah serangan tengah terjadi dan mengambil langkah-langkah untuk menggagalkan sebelum informasi hilang atau rusak. Nah, sekarang kita untuk memahami serangan yang ditargetkan, langkah-langkah dasar yang harus dilakukan jadi memahami langkah-langkah dasar yang dilakukan para penjahat untuk menyerang suatu sistem informasi suatu perusahaan adalah melakukan pengintaian. Nah, tujuan pengintaian adalah untuk mempelajari sebanyak mungkin tentang target serta mengidentifikasi kerentanan potensial. Jadi ini adalah langkah-langkah dasar yang jadi kita itu harus memahami nih langkah-langkah dasar apa yang dilakukan oleh penjahat untuk menyerang IT kita gitu loh. Yang pertama adalah mereka akan melakukan pengintaian. Terus yang kedua adalah mengupayakan rekayasa sosial, yaitu penggunaan tipuan semacamnya untuk mendapatkan akses tanpa izin terhadap sumber daya informasi. Terus memindai dan memetakan target. Jadi dipetakan tuh targetnya tuh. Dia bikin map gitu. Jika seorang tidak berhasil memasuki sistem target melalui rekayasa sosial, langkah selanjutnya adalah melakukan lebih banyak pengintaian terperinci untuk mengidentifikasi titik-titik potensial entry jarak jauh gitu. Jadi penyerang menggunakan berbagai alat otomatis untuk mengidentifikasi komputer yang dapat dikendalikan dari jarak jauh. Terus yang keempat, mereka akan melakukan penelitian. Jadi setelah penyerang mengidentifikasi target-target spesifik dan mengetahui jenis versi perangkat lunaknya dijalankan, langkah selanjutnya adalah program tersebut serta mempelajari bagaimana memanfaatkan kerentanan tersebut. Yang kelima adalah mengeksekusi serangan. Jadi penyerang memanfaatkan kerentanan untuk mendapatkan akses tanpa izin terhadap sistem informasi target. Lalu yang keempat adalah menutupi jejak. Jadi setelah memasuki sistem informasi pengguna, sebagian besar penyerang berupaya untuk menutupi jejak mereka dan menciptakan pintu belakang. Ya, jadi pertama-tama kita harus memahami serangannya dulu yang akan ditargetkan. Nah, terus ini adalah metode-metode untuk mengurangi resiko serangan. Jadi ada 3 metode pengendalian untuk mengurangi resiko serangan, yaitu preventif, detektif, dan korektif. Nah, preventif adalah adalah sebelum ya. Jadi secara umum digunakan untuk membatasi akses terhadap sumber daya informasi. Jadi berbagai pengendalian preventif tersebut
selama bersamaan seperti kepingan-kepingan puzzle yang menyediakan defense in-depth secara kolektif gitu. Jadi intinya adalah pre. Jadi kita itu harus membuat keamanannya dulu lah atas serangan tersebut gitu loh. Jadi manajemen harus menciptakan sebuah budaya sadar keamanan dan para pegawai harus dilatih untuk mengikuti kebijakan keamanan gitu. Jadi ini adalah faktor-faktornya adalah orang-orangnya itu penciptaan sebuah budaya sadar keamanan. Yaitu seorang-orangnya itu harus dilakukan pelatihan ya. Terus pegawai-pegawainya itu harus kompeten. Terus yang ketiga adalah prosesnya, yaitu organisasi memerlukan satu set pengendalian yang dirancang untuk melindungi aset informasi mereka dari penggunaan dan akses tanpa izin yang dilakukan oleh pegawai. Jadi ini preventif ya. Terus yang kedua, ini adalah metode-metode untuk mengurangi resiko serangannya. Jadi pengendalian terhadap akses penggunanya. Jadi harus ada pengendalian autentifikasi seperti password dan pengendalian otorisasi gitu. Nah, kalau autentifikasi itu kayak password, kayak PIN, ya kan? Kalau otorisasi itu proses dari perketatan akses dari pengguna SAR terhadap bagian spesifik gitu. Jadi otorisasi. Jadi kayak misalnya kita membuka rekening, misalnya nih perusahaan, dia itu yang untuk mengeluarkan uang itu harus ada dua yang tanda tangan. Nah, itu adalah bentuk-bentuk dari yang otorisasi. Terus yang pengendalian detektif, ya kan? Jadi kalau pengendalian detektif itu menjelaskan aktivitas-aktivitas yang juga dibutuhkan organisasi untuk memungkinkan mendeteksi gangguan dan masalah secara tepat waktu gitu. Nah, ini adalah metode-metodenya. Ada analisis log, yaitu proses pemeriksaan log untuk mengidentifikasi bukti kemungkinan serangan. So, ada sistem deteksi gangguan ya, atau ID systems. IDS jaringan ini berfungsi untuk mencocokkan lalu lintas yang diamati dengan dasar aturan, ada pengujian penetrasi, dan ada pengawasan berkelanjutan. Dan yang ketiga adalah pengendalian korektif. Jadi korektif ini, jadi masalahnya itu udah ketahuan, udah dideteksi, maka sekarang harus kita betulkan kalau korektif itu. Jadi harus memerlukan prosedur untuk melakukan tindakan korektif secara tepat waktu gitu. Nah, pengendalian korektif dapat dibagi menjadi 3, yaitu komputer CIRT, Computer Incident Response Team, yaitu sebuah komponen utama agar mampu merespon insiden keamanan dengan tepat dan efektif. Terus yang kedua adalah Chief Information Securities, jadi mengidentifikasi struktur keorganisasian sebagai sebuah fasilitator kritis untuk mencapai pengendalian dan keamanan yang efektif. Terus yang ketiga adalah manajemen patch. Manajemen patch adalah proses untuk secara teratur menerapkan patch dan memperbarui seluruh perangkat yang digunakan oleh organisasi gitu. Terus ini adalah implikasi keamanan dan virtualisasi dan cloud. Jadi untuk virtualisasi bisa diartikan sebagai pembuatan suatu bentuk atau versi virtual dari sesuatu yang bersifat fisik. Misalnya sistem operasi, perangkat storage atau penyimpanan data. Dan ada namanya cloud computing, di mana sistem komputerasi berbasis jaringan internet, di mana suatu sumber daya, software, informasi, dan aplikasi disediakan untuk digunakan oleh komputer lain yang membutuhkan. Nah, untuk yang di sini, kalau untuk di modul itu saya ada jelaskan, yaitu adapun keuntungan dari virtualisasi dan cloud computing sama ada kerugian dari virtualisasi. Ya, bisa kalian baca di modul yang saya bagikan. Oke, sekian dari saya mengenai apa? Oh, ini ada nih. Di sini juga ada nih keuntungan dari virtualisasi dan cloud computing, yaitu pengurangan biaya investasi hardware, kemudahan backup dan recovery, sama kemudahan development. Jadi kalau ini adalah contohnya adalah kayak Google Drive. Terus kerugian dari virtualisasi adalah satu pusat masalah, spesifikasi hardware, sama satu pusat serangan. Jadi
karena dia satu server gitu kan ya. Jadi kalau misalnya ada serangan, ya berarti semuanya kena gitu. Kalau yang ini pengurangan, kalau untuk keuntungannya adalah contohnya adalah kayak Google Drive ya. Jadi kemudahan dalam membackup dan dalam recovery, sama ada pengurangan biaya. Ya kan, kalau jadi kita kan cuman pakai internet aja gitu. Kalau misalnya Drive ya kan lebih gampang. Oke, sekian dari saya untuk pembahasan siak kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.